Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gua Riko. Selamat datang di channel gua. Ini gua mau ngerjain tugas nih tentang COVID-19 atau Corona 2019. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Dari 2019 sampai sekarang suruh ngejelasin, buset, panjang bener ya, kayak kereta. Ya, pertama kali muncul corona itu tahun 2019 bulan November tanggal 17. Itu sih katanya. Cuman makin kesini makin banyak ya, dari bulan November sampai bulan Desember aja udah lumayan, itu bisa sampai 266 yang positif. Buset, positif, mending positif hamil mah positif virus. Terus gue lanjut lagi, pada Januari 2020 pemerintah Wuhan atau ilmuwan Wuhan, itu dokter apa profesor tuh, dia meneliti atau memahami bagaimana penyakit ini bisa menyebar dan menentukan bagaimana kasus yang tak teridentifikasi berkontribusi. Ya elah, kata gue bahasanya begitu banget ya, pokoknya itulah bisa menular lah ibaratnya gitu. Terus bagaimana di Indonesia bisa menyebar dan tahun berapa ya, sebenarnya dulu Indonesia udah bisa menjanggal, udah tahu nih udah ada virus corona 2019. Cuman Indonesia udah mengantisipasi dari mulai memperbanyak jahe, seduh dulu ya, jangan langsung lolotin gitu, maksudnya jangan langsung lu makan jahenya, lu rebus dulu ya kan, baru lu minum tuh airnya, tapi hangat, jangan dingin, polis doger. Dari satu orang lu bayangin sampai jutaan, sekarang 1.500.000, dikit lagi rekor tuh 2 juta udah offset. Banyak waktu 2 juta, lumayan kan kalau 2 juta buat beli motor, DP motor. Terus gue lanjut lagi nih, ini gue sambil baca ya, sorry ya. Di Cina tahun 2020 sudah mulai berkurang, sebab dia mempinter banget sih itu untuk profesor atau ilmuwan yang di Cina itu, sampai benar-benar meneliti apa sih itu virus corona. Nah, rekor di dunia itu di Cina pertama. Nah, muncul baru ini lagi negara lain nih ya kan, nyelip nih ibaratnya. Kalau ini klasemen, Cina pertama, terus kedua Itali, Amerika. Nah itu tuh negara-negara besar yang di dunia tuh, negara-negara Eropa segala macem.
itu udah mulai muncul tuh. Nah negara kita kan baru nih tahun 2020, berarti baru klasemen paling ya mau degradasi dah sekitar 30-an. Nah sekarang tahun sekarang itu udah mulai naik nih negara kita, udah peringkat berapa itu virus corona tuh. Terus eh, ini fakta ya, fakta menjelaskan bahwa penelitian sampai sekarang masih meneliti pasien pertama pertama kudu dijelasin padahal dia udah negatif tapi masih apa masih ditelusuri baik. Dia berusia 39 tahun tuh, yang orang Depok itu 39 apa berapa itu gue lupa ya, pokoknya dia masih muda lah. Nah katanya COVID-19 ini berpengaruh sama usia-usia renggang dari umur 40 sampai selanjutnya. Nah usia-usia muda, usia balita itu enggak. Itu sih beritanya di tahun 2020 ya. Tapi kalau kesini muda, usia balita juga bisa kena. Terus gue lanjut lagi ya. Itu usia ya, apa maksudnya renggang, dimana bisa kena COVID itu bukan bisa kena, bisa terpapar di usia segitu ya. Terus pernyataan beberapa dokter ini berbeda, diduga karena adanya perintah birokrasi yang tidak memperbolehkan pengungkapan kasus ke publik hingga pada 11 Januari 2020. Otoritas Kesehatan Cina mengumumkan kasus ini ke publik dengan total kasus pada waktu itu sebanyak 41 kasus yang dikonfirmasi. 41 kasus. Baru sedikit ya, 41 kasus. Lah, Grand 2019 banyak banget udah itu yang kena. 2020 udah jutaan. Buset. Udah banyak banget ya kan. Terus pada Maret tanggal 12 2020 sudah terpapar ke lebih dari 114 negara. Kan yang tadi gue bilang, yang pertama Cina, disusul lagi Italia, disusul lagi ke Amerika, baru tuh seterusnya sampai 114 negara di dunia. Itu tanggal 12 Maret. Apalagi sekarang 2021, gue nggak tahu udah banyak pokoknya. Itu 2020 aja dilaporkan udah sampai 67.000 orang. Bayangin 67.000 orang kena kasus di seluruh dunia. Gila. Itu orang atau semut ya, banyak banget. Ini gue dapet ini lagi tuh, informasi lagi yang katanya di tahun 2020 akhir itu udah menyebar atau udah lebih dari 67.000, udah sampai jutaan. Itu 2020 akhir, pada saat 2020 akhir ya. Nih pemerintah Indonesia mengatakan ada sebanyak 280 dari 514 kabupaten atau kota yang terdampak corona, kasus positif COVID-19. Paling banyak masih berasal dari Jakarta. Dari Jakarta yakini 3.600. 2020 itu masih 3.000. Sekarang 2021 udah 1.500. Itu bukan main banyaknya. Yang positif udah ada yang positif. Terus OTG. Nah tuh OTG lu mau tahu apa? OTG itu tanpa gejala.
terus reaktif, banyak banget itu, ya Allah. Itu rumah sakit penuhnya minta ampun, sampai itu gor, dari gor mana tuh, gor Candrabaga yang di Bekasi sampai gor yang tempat lain tuh, kabupaten kota di daerah-daerah, sampai di tempatnya jadi rumah sakit darurat. Itu wisma atlet sebanyak itu agak muat, coba itu sampai dibangun lagi, bikin baru lagi tuh wisma atlet yang baru. Set itu duit pemerintah buat covid dong itu. Oke, gue lanjut lagi. Kenapa sekarang kita itu dibatasin apa, dari mulai tempat bekerja, tempat ngopi, tempat belanja, dari mall-mall sampai pasar-pasar dikurangi 50%. Kalau waktu awal-awal sih bukan 50%, 75% yang boleh datang ke kantor itu cuma 25%. Lu bayangin kalau misalkan dari staff, kalau misalkan 100 orang, nah kurangi 75%, 25 orang di kantor. Tapi untungnya pemerintah bisa kasih keringanan kerja, masuk pukul 8 atau lebih lah, terus pulangnya juga dipercepat, biasanya pulang jam 4 atau jam 5, ya kan, ini dikurangin, bisa jam 4 kurang, karena pemerintah menganjurkan jangan terlalu lama di kantor. Walaupun 25% doang yang masuk, sekarang 4M, kita harus jaga 4M. Dulu 3M, 4M, besok 5M, ya karena beli rumah. 5M, 5 miliar. Dulu 3M, apa 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu 3M 2020 tuh. Sekarang 2021, jadi 4M. Buset, 4M udah kayak profit tuh, saham naik lama-lama. 2022 ntar 5M, ntar 2023 6M, udah tuh sampai 10M, ya kan. Tahun sekarang 4M. Yang pertama menjaga jarak, kedua memakai masker nih guys, memakai masker, ya kan. Terus yang ketiga mencuci tangan, dan yang keempat satu lagi, lu mau tau apaan? Menghindari kerumunan sama menjaga jarak kan sama. Coba lu menjaga jarak nih sama teman 1-2 meter, ya kan. Terus menghindari kerumunan, ya mendingan lu gak usah datang ke kantor, ke pasar, udah lu di rumah aja, ya kan. Aduh, kadang-kadang pemerintah ada-ada aja. Terus ini gue contoh pakai masker, nanti gue di omelin lagi pemerintah kalau nggak pakai masker, walaupun lagi lagi menjelaskan tentang corona. Asik, gue kayak dokter Tirta. Terus sekarang dibatasin dari mulai jam kerja. Terus untuk kerja juga ada WFH dan WFO, ya kan. WFO itu apa sih? WFO itu lu masuk kerja. Nah kalau yang WFH itu lu kerja di rumah, ya kan. Sekarang udah mulai canggih lah, lu absennya di internet, lu di HP absensinya dari mulai pokoknya itulah WFO. Terus gue juga kerja boro-boro ya,
WFH atau WFO tetep aja kan masuk dari awal corona, namanya garda terdepan ya kan. Anjing gue jadi curhat. Bodoh amat ah. Kasus corona sudah dilaporkan sejak Januari dan Februari, tapi sikap pemerintah terus ngebantah. Udah diantisipasi, antisipasinya cuman buat pakai makanan minuman herbal kayak yang tadi gue bilang tuh, jahe, rebus jahe itu doang, tolak angin. Buset deh, itu gue cuma baru 2. Terus nggak ada alarm atau peringatan dini tuh kan, giliran udah kena pada nyalahin. Dari Kementerian Kesehatan karena tidak menyadari kemungkinan besar virus itu sudah di Indonesia. Nah kan tadi gue bilang pemerintah mendiem-diem aja, padahal baru satu kena, 2 hari kemudian ada lagi yang kena ya kan. Tuh, udah ada seminggu, usia udah banyak lagi, puluhan yang kena. 2 minggu lagi ada lagi yang kena, udah mulai muncul tuh ya kan. Masih anteng-anteng dan udah sampai 100 atau udah sampai ribuan, baru tuh ketar-ketir pemerintah. Makanya sekarang jangan nyalain orang, jangan nyalain pemerintah, jaga diri masing-masing. Jangan lupa pakai masker ketika kita keluar, tapi kalau kita di rumah ya fleksibel aja, mau pakai mau enggak terserah. Kalau di rumah ya, karena kan kita juga nggak banyak orang kecuali di luar. Terus pakai hand sanitizer. Hand sanitizer gue lupa di tas, gue ada tuh. Tapi kalau untuk keluar, tapi kalau untuk di dalam ya pakai cuci tangan, pakai sabun aja bersih lah. Terus minum vitamin, jangan lupa madu, terus jahe tuh yang dari awal tuh dikasih pemerintah, jangan lupa rebus jahe supaya kita juga sehat walafiat, terhindar dari COVID-19 ini, dan juga COVID-19 ini bisa hilang secepatnya. Tapi gue nggak tahu nih, gue dengar katanya sampai 2 tahun lagi ya kan, 2019, 2020, 2021, 2 tahun lagi sampai 23. Secepatnya lah, mudah-mudahan cepet hilang ya virus corona ini. Oke, terima kasih dari penjelasan gue tentang corona, kaca HP maksudnya ya kan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton di video gue, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa di like and subscribe gua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.